Kenalkan, aku Firza, Cakasep nomor 169, dan pada hari ini akan mempresentasikan tugas konsekuensi D2 berbentuk materi yang berjudul Investment World. Jadi pertama-tama mungkin kita bertanya-tanya, apa itu investasi? Jadi investasi secara umum adalah penanaman modal untuk meraih keuntungan jangka panjang. Dan mengapa berinvestasi itu sendiri, seperti definisi sebelumnya, selain mendapat keuntungan jangka panjang, juga untuk menghadapi inflasi, mencapai tujuan keuangan, dan juga eh, meraih passive income, yaitu income yang kita dapatkan tanpa bekerja secara aktif. Konsep utama yang digunakan dalam investasi adalah compound interest, yaitu bunga yang berbunga, sesuai dengan pergerakan ekonomi atau prosedur-prosedur yang sudah ada dalam suatu instrumen investasi tersebut. Beberapa instrumen investasi diantaranya menabung, lebih tepatnya menabung di bank, di mana tabungan kita akan dikenakan bunga oleh bank tersebut. Lalu selanjutnya ada deposito, yang mirip seperti menabung, akan tetapi eh, diberikan jangka waktu sebelum bisa menarikkan dana, dan lalu ada obligasi. Opsi-opsi ini mungkin cocok untuk kalian yang lebih konservatif dalam berinvestasi. Selanjutnya ada juga emas sebagai komoditas, dan yang paling terkenal adalah saham ketika kita memegang beberapa porsi kepemilikan ke perusahaan tersebut. Kita bisa memperjualbelikan saham dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut atau mendapat dividen yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya ada reksadana atau mutual funds yang dia itu ketika kita mempercayakan investasi kita kepada manajer keuangan. Mutual fund sendiri juga punya banyak opsi seperti mutual fund atau reksadana pasar uang, ada juga reksadana saham dan juga reksadana campuran. Selanjutnya, ada beberapa mindset investasi yang perlu kita tanamkan dan beberapa yang umumnya salah. Seperti pertama, investasi itu sulit. Padahal kita itu tidak harus belajar belakang finance yang secara rigorous. Lalu tak semua analisa yang kompleks superior kita bisa menggunakan common sense dalam berinvestasi. Dan yang paling penting adalah kita ingin terus belajar untuk mengerti instrumen-instrumen investasi maupun memantau keadaan ketika kita berinvestasi, sehingga bisa melakukan decision making yang tepat. Lalu yang kedua adalah bahwa investasi itu memerlukan modal besar. Tidak, investasi tidak bisa dimulai dari berapapun, akan tetapi perlu diingat-ingat bahwa kita harus menggunakan uang dingin, bukan uang yang kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Lalu ketiga, ada persepsi juga bahwa investasi itu judi, dan itu salah karena investasi bukan jalan cepat kaya dan kita harus menjaga psikologi. Yang harus kita lakukan adalah menganalisis suatu instrumen investasi dengan baik sebelum menaruh uang kita di situ. Yang terakhir adalah investasi itu tidak aman, dan ini juga salah karena kita perlu berhati-hati memang dalam memilih instrumen investasi dan memastikan kalau uh, instrumen tersebut sudah terdaftar di OJK atau LPS. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak presentasi aku kali ini.